Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sedikit lapar. Sedikit lapar. Tadi habis ngapain pelajarannya? Olahraga. Olahraga Bu, ngantuk Bu. Risma ini ya nggak masuk. Tadi baru ikut jam ini. Assalamualaikum Bu, saya. Iya. Hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah. Iya, Mbak Nuri di belakang kelihatan kan nanti? Kelihatan Bu. Kalau nggak kelihatan gabung sama sampingnya Mbak Risma ini kosong ya? Iya. Ada yang tidak masuk temannya? Alhamdulillah masuk Semua ya, lengkap Ali ya. masuk. Apa? Ali. Siapa? Ali. Siapa itu? Ali tidak. Oh ya. Sama Alifah. Oh ya, alhamdulillah ya kalau di sini semua anak-anak merasa sehat. Tapi mohon maaf ya Ibu, hari ini suaranya agak bindeng. Nanti kalau agak mengganggu atau suaranya tidak dengar nanti mohon diminta ulangi aja ya. Iya, dimaafkan. Iya. Hari ini semua sudah lengkap presensinya ya. Iya. Ayo yang masih ada makanan di laci, masih main HP, disimpan dulu ya. Nanti kalau sudah istirahat boleh disambung lagi. Minggu lalu sudah belajar apa? Teks anekdot ya, teks yang lucu, yang ada apa maknanya berupa sindiran. Oke, untuk hari ini kita akan belajar mengenai teks yang baru lagi. Teks biografi. Ada yang tahu? Nanti ya. Jadi hari ini kita fokusnya adalah untuk menganalisis apa itu aspek maknanya dan kaidah kebahasaannya. Dan nanti kita juga akan fokus tentang hal-hal apa yang dapat diteladani dari sebuah tokoh itu. Ya. Masih ingat tentang kabarnya Maudy Ayunda yang menikah? Iya. Masih ya? Semua kenal Maudy Ayunda? Kenal. Cantik ya? Mbak Tisna nggak kenal? Saya kenal Tahu tapi nggak kenal. Oh, nggak kenal, tahu ya. Ngefans ya? Siapa yang ngefans sama Maudy Ayunda? Ikut Bu. Mas Irwan pas tahu kalau Maudy Ayunda menikah sakit hati nggak? Mata hati. Saya galau. Galau. Iya, udah sungai kan itu. Iya. Apa Mbak Risma? Iya, galaunya di sungai Bu kemarin. Mau terjun? Ya, kalau nggak apa-apa ya Mas Firman ya, tapi jangan berlarut-larut. Ya, terkait Maudy Ayunda, dia adalah sosok yang cantik, betul tidak? Sosok yang cerdas, perempuan cerdas. Dia juga penyanyi, juga apa lagi? Dia itu Penulis lagu. penulis lagu apa Mbak Risma? Jakarta itu loh. Jakarta apa? Judulnya lupa. Oh, itu toh, gue toh. Bukan. Apa? Kalau bukunya apa? Ada bukunya nggak? Ada. Ada apa? Apa? Tumor. Gumoro. Sering baca ya Mbak Eva ya? Lihat aja. Iya, Maudy Ayunda itu adalah sosok yang kita sepakat ya kalau dia itu perempuan yang pintar, yang cantik, yang kayak goalsnya semua perempuan di Indonesia. Selain itu dia juga tidak ada bau-bau seperti pacaran atau seperti menggembor-gemborkan kalau dia mau menikah, tapi tahu-tahu langsung menikah kayak gitu ya. Iya. Kaget gak? Kaget. Iya, ibu juga kaget itu tahu-tahu udah ada beritanya. Ibu besok gitu, Bu. Ya, nanti ya. Oke. Maudy kita sepakat dia orangnya yang sangat dapat dicontoh ya. Ada yang ingin jadi seperti Maudy? Saya nggak pengen. Ya bercita-citanya sama ya, menjadi yang berkarirnya bagus, prestasinya bagus kayak gitu. Oke, ibu akan bentuk kelompok menjadi dua kelompok. Nanti Mbak Eva sama Mbak Risma yang terakhir ya, kelompok kedua. Hari ini ibu membawa sebuah puzzle. Apa itu? Puzzle. Apa itu? Iya. Jangan dibuka dulu puzzle-nya ya. Tapi boleh di unboxing tapi jangan dipasang dulu. Silahkan puzzle-nya itu nanti satu kelompok sudah berkelompok sendiri-sendiri ya. Satu kelompok silahkan dilihat, diamati, kemudian dieksplor menjadi bentuk
wajah siapa ya kira-kira, dan nanti silahkan anak-anak kenali siapa dia, terus apa ya yang menginspirasi dari tokoh tersebut. Ya, Ibu kasih waktu 2 menit ya, silahkan boleh disusun dengan kelompoknya, tidak perlu gaduh-gaduh ya. Di meja. Yang di sana. Nah, ini kan tulisan ini sih. Udah. Kalau laki-laki namanya siapa? Oke, sudah 2 menit ya anak-anak, sudah. Jadi puzzle-nya sudah sulit nggak memasangnya? Sulit ya. Itu ketahuan loh ya, waktu TK-nya nggak mau main puzzle ketahuan nanti. Ini Ibu. Oke, sudah diamati dapat siapa? Kelompoknya Mbak Isma. BJ Habibie, Bu. BJ Habibie. Kelompoknya Mbak Isma. RA Kartini. RA Kartini. Mbak Nuri jangan ngantuk ya. Ya, tidak, Bu. Oke. Mbak Risma dapat siapa? BJ Habibie. Coba, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Mbak Risma ketika melihat gambar BJ Habibie? Boleh didiskusikan sama Mbak Eva? Apa? Film Ainun Habibie. Film Ainun Habibie. Terus? Habibie Ainun. Bapak Teknologi Indonesia, Bu. Oh iya, bagus ya. Kalau kelompoknya Mas Irman, apa Mas? RA Era Kartini. Kartini. Iya, apa yang kamu dapatkan, yang bisa kamu munculkan terkait RA Kartini? Pahlawan perempuan. Pahlawan perempuan. Terus Habis apa? gelap terbitlah terang. Betul. Coba kelompok yang satunya, anggota yang satunya, jangan diem aja loh Mbak Nuri. Iya. Apa Mbak? Coba, apa yang bisa kamu munculkan informasinya? Perempuan inspiratif, Bu. Oke, perempuan inspiratif. Ya, sebenarnya sudah tahu ya, yang terbentuk dari puzzle itu siapa, tokoh yang terkenal di Indonesia bukan? Iya. Terkenal ya, semua orang juga mengenal. Ya, beliau ini menginspirasi, memiliki banyak pengalaman. Tadi Mbak Risma menyebutkan dia adalah Bapak Teknologi Indonesia, berpengalaman. Mas Firman juga menyebutkan tokoh pahlawan perempuan. Dari yang sudah disebutkan tadi, dia merupakan tokoh inspiratif, tokoh Bapak Teknologi, merupakan pahlawan perempuan. Yang menceritakan seperti itu berarti dapat disimpulkan kalau biografi itu apa? Apa Mas Firman? Ini Bu. Teks yang berisi informasi mengenai data diri. Data Seseorang. diri, terus Riwayat hidup. riwayat hidup. Iya, sambil dibuka ya LKS-nya. Jadi, kisah hidup, riwayat hidup yang ditulis orang lain dalam bentuk naskah, dalam bentuk teks narasi disebut dengan teks biografi. Paham? Kalau kisah hidup yang ditulis oleh diri sendiri berarti autobiografi. Gitu ya. Kalau biografi itu adalah teks yang berisi tentang kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Lalu di dalam teks biografi, dalam penulisannya tentu ada sebuah aturan-aturan. Dalam membuat teks itu kan pasti ada namanya kaidah kebahasaan. Apa saja yang menjadi kaidah kebahasaan dalam teks biografi? Coba dilihat bukunya, halaman terakhir. Nomor 1 ada apa saja, Mbak Eva? Menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, ia atau dia atau beliau. Oke. Menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya apa, Mas Firman? Ia, dia, beliau. Iya. Karena kita menceritakan menggunakan sudut pandang orang ketiga, jadi menceritakannya dengan ia, dia, beliau kayak gitu ya. Terus yang kedua apa Mbak Nuri? Yo biar nggak ngantuk di belakang. Banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk Apa menjelaskan contohnya? peristiwa.
Belajar, membaca, berjalan, membuka, menutup, menulis. Banyak ya. Jadi kata kerja tindakan itu adalah kata kerja yang tentang perbuatan, suatu tindakan yang apa? Terlihat oleh mata, yang dilakukan oleh fisik, kayak gitu ya. Seperti melempar, mengambil, menulis, pokoknya yang menggunakan aktivitas fisik. Kemudian ada kaidah kebahasaan yang ketiga, apa Mbak Eva? Banyak menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Ya, kata deskriptif untuk mendeskripsikan sifat tokoh ya. Contohnya apa? Kata deskriptif itu deskriptif, menjelaskan, seperti merupakan, adalah, seperti itu. Biasanya dia diletakkan di sebelum kata sifat. Seperti beliau adalah orang yang rajin. Ia merupakan gadis yang cantik, seperti itu. Apalagi ya, Ada menggunakan kata kerja mental, Bu, kata kerja mental, apa itu Mbak Isma? yang tidak bisa dilihat oleh mata tapi bisa dirasakan. Ya, untuk menggambarkan suatu peran tokoh. Apa ini ya? Contohnya Menyetujui. menyetujui itu kita tidak bisa melihat ya, tidak bisa terlihat ya. Menyetujui itu bentuknya seperti apa, tapi bisa Merasakan. betul. Menginspirasi, Iya, betul sekali Mbak Tisna. Apalagi yang terakhir, memahami, kaidah kebahasaan yang kelima. Kata hubung, kata depan sama nominal, Bu. Iya, kata hubung atau apa? Konjungsi. Betul sekali Mbak Risma. Les di mana Mbak kamu Mbak? Tidak les, Bu. Neutral. Contohnya apa kata hubung itu? Dan Terus atau mm, dengan. banyak ya. Ya. Seperti kata hubung untuk waktu, kemudian, kayak gitu ya, banyak sekali ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum ya? Sudah paham ya kaidah kebahasaannya ada apa saja? Jadi kalau nanti anak-anak membuat sebuah teks biografi, patokannya kebahasaannya harus seperti ini ya. Ya, Bu. Selanjutnya, selain kaidah kebahasaan, dalam membuat teks biografi, sebelum kita membuat sebuah teks menceritakan orang lain, itu kita tidak asal-asalan. Dalam penyusunannya ada sebuah struktur. Struktur teks biografi ada apa saja? Di buku, ayo dibaca Mbak Tisna, jangan ngobrol sendiri. Struktur. orientasi atau setting atau aim, Ya, terus. berisi pengenalan tokoh, informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk Yang membantu kedua, Apa? benar. Ih, nakal banget sih. kejadian penting atau important. Mbak Risma yang serius ya. Bu, ini loh Bu, tadi mau otang pas saya lagi ngomong. Terus yang terakhir ada orientasi. Coba Mas Firman, orientasi di dalam struktur teks biografi itu tentang apa? Isinya apa? Pengenalan tokoh. Pengenalan tokoh. Biasanya dia menceritakan apa kalau pengenalan itu? Ya seperti latar belakang, Terus nama, ya, yang paling sangat substansi itu pasti nama yang pertama. Nama, kemudian ada apa? Tempat tinggalnya, tempat tanggal lahir, rumah, sama ya tempat tinggal ya. Terus apa saja tadi latar belakangnya, dia seorang apa? Pendidikan. Betul. Ya, jadi orientasi di sini dia menggambarkan latar belakang tokoh. Paham? Yang kedua ada struktur kejadian penting. Apa ini, Mbak Nuri? Dibaca aja bukunya. Iya, kejadian-kejadian yang dialami tokoh, berisi kejadian-kejadian yang dialami tokoh. Iya. Maksudnya apa? Kejadian penting yang dialami tokoh itu
ya dia mengalami apa semasa hidupnya, apakah dia itu berhasil membuat suatu karya atau dia mengalami kejadian-kejadian penting, karena setiap orang itu pasti memiliki pengalaman-pengalaman masing-masing. Seperti tadi di kelompoknya Mbak Risma, si B.J. Habibie tadi, beliau menjadi seorang apa, kemudian studinya di mana, dia sudah melakukan perjuangan apa, seperti itu. Pun sebaliknya di kelompoknya Mbak Tisna juga sama. Kemudian yang terakhir, struktur yang terakhir ada reorientasi. Apa itu? Opini dari penulis. Iya, pandangan ya, pandangan atau opini dari penulis ini bersifat opsional, bisa ada, bisa tidak, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Belum? Belum. Oke, kalau begitu tadi sudah dapat puzzle, sudah disusun, tadi sudah sedikit direview siapa dia, kemudian sepak terjangnya seperti apa. Silahkan ditulis biografinya per kelompok ya, silahkan kerja kelompok. Boleh menggunakan internet untuk mencari informasi yang lain, silahkan ditulis di kertas ya. Ibu tunggu, silahkan. Mbak Tisna kalau nggak nulis terus apa? Kan nulis digital. Ditulis dulu di kertas. Cari biografinya. Iya, sesuai dengan tokoh yang didapat masing-masing. Oke, Ibu rasa sudah cukup. Ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Kelompoknya Mbak Risma sudah sampai mana Mbak? Sudah sampai hal yang diteladani sama sekolahnya, Bu. Oh iya, nanti silahkan dipresentasikan ya. Ya. Terutama yang kejadian yang dapat menginspirasi bagi anak-anak. Kelompoknya Mbak Tisna ada kesulitan nggak Mbak? Enggak. Enggak ya, sudah sampai mana? Tanggal lahir. Tanggal lahir ya, segera diselesaikan ya Mbak, masih ada waktu sedikit. Oke, sudah ya, Ibu rasa sudah cukup, silahkan kelompoknya Mbak Nuri dulu. Perwakilan maju ke depan. Tisna aja. Ayo, jadi pemimpin itu tidak ada yang tunjuk-tunjukkan ya. Masa ini saya keluarnya? Ibu. Ayo, ya udah Mas, cowok ayo Mas. Imam. Kan di sini anak-anak juga tidak harus dituntut tentang pendidikannya saja, tapi juga keberanian mentalnya menjadi seorang pemimpin itu harus siap ditempatkan di mana. Ayo Mas, silakan dipresentasikan. Dapat siapa tadi? RA Kartini. Ya, silakan diperhatikan ya, jangan ditertawakan nanti Mas Firman jadi down. Hal yang diteladani dari RA Kartini yang pertama cerdas, kemudian pantang menyerah, yang ketiga patuh kepada orang tua, yang keempat berani dan optimis, yang kelima semangat dalam belajar. Jadi dia memiliki jiwa semangat dalam belajar yang tinggi. Kemudian RA Kartini itu lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Kemudian dia bersekolah di ELS atau Europes Legend Mbak Risma, dihargai ya yang di depan. Kemudian RA Kartini ini dikenal sebagai tokoh emansipasi wanita yang memiliki karya salah satunya berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Iya. Tepuk tangan buat kelompok ya. Ya, silahkan duduk kembali. Jadi begitu ya anak-anak yang bisa dapat kita contoh, yang dapat kita teladani dari RA Kartini. Dia adalah orang yang semangat belajar. Bagi teman-teman terutama yang perempuan, jangan minder. Habis ini nggak kuliah, terus saya mau kerja aja. Ya itu pilihan ya, tapi lihat semangat perjuangan pahlawan zaman dulu itu seperti apa. Susah-susah loh ya RA Kartini itu mengangkat derajat perempuan. Nah silahkan diteruskan kembali perjuangannya. Perempuan juga harus pandai ya. Sepakat? Sepakat. Oke, kelompoknya Mbak Eva. Aku lagi ngantuk. Kenapa Mbak? Enggak mau.
Pahala. Iya, oke. Jadi kelompok saya dengan Risma mendapatkan tokoh ya BJHBP. Hal yang dapat kita semua teladani dari BJHBP yang pertama adalah disiplin, yang kedua pengabdian tinggi, yang ketiga peduli keluarga, dan yang keempat kerja keras. Kemudian BJHBP lahir di Parepare 25 Juni 1936, kemudian sekolahnya melanjutkan ke Jerman dan pernah menjadi presiden. Beliau dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Sekian dari saya. Ya, tepuk tangan buat kamu ya, Mbak. Ini ya, tadi RAKAT ini dengan sepak terjangnya dan sekarang ada Bapak BJHBP ya. Film yang terkenal apa? Dari BJHBP? Habibie dan Ainun. Habibie dan Ainun ya, semua sudah nonton? Sudah. Tapi tahu ya kisahnya tentang apa ya? Ya, dari kisahnya BJHBP, dari kehidupannya BJHBP kita bisa mencontoh apa yang sudah disampaikan Mbak Eva tadi ya. Keduanya sama-sama harus semangat belajar, tidak pantang menyerah. Ya, itu juga harus dicontoh sama anak-anak sekalian di sini. Baru disuruh presentasi ya, semangat ya kan, baru di depan sini. Nanti kalau jadi presiden pemimpinnya di mana? Di depan seluruh Indonesia. Apalagi Mas Firman ini calon-calon pemimpin kan ya. Siapa tahu habis ini jadi presiden kan? Ya. Oke, puzzle-nya bisa dirapikan lagi. Kembalikan Ibu. Dirapikan aja ya. Oh ya. Tidak perlu dikembalikan. Itu nanti buat main di kelas aja nggak apa-apa ya. Oh ya, makasih Bu. Oke, semuanya perhatikan dulu di depan. Tadi kita sudah memainkan puzzle ya. Ada yang membentuk siapa? RAKAT ini, ada yang BJHBP. Itu semua ada biografinya. Kemudian kita akan mengulas kembali apa itu teks biografi ya. Jadi teks biografi itu adalah teks yang berisi tentang kisah hidup yang ditulis orang lain dalam bentuk narasi. Teks biografi memiliki kaidah kebahasaan. Mas Firman, ayo diperhatikan dulu ya. Ada 5 kaidah kebahasaan yang apa saja, sebutkan. Kata ganti Orang ketiga, kata ketiga ada tindakan, deskriptif, Mental, hukum. dan kata hubung. Masing-masing sudah tahu ya contohnya ya. Kalau kata ganti orang ketiga itu dia, iya, beliau. Kalau kata kerja tindakan yang melibatkan fisik, belajar, berlari, mengambil. Kalau deskriptif yang menjelaskan, ia merupakan, ia adalah, kayak gitu ya. Kata kerja mental menyetujui, menginspirasi, seperti itu. Kemudian kata hubung ada banyak, ada kata waktu, apa saja Mbak Risma tadi? kemudian Dan selanjutnya, betul ya. Nanti bisa dibaca lagi di LKS-nya. Dan sekarang dibuka halaman selanjutnya itu ada latihan soal ya. Itu nanti silahkan dikerjakan di rumah. Ya. ROM 1 dan ROM 2 ya. Nanti di banyak banget Bu. itu cuma 15 soal loh Mbak. 15. Itu nanti di koreksi bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Ye. Ibu kira cukup ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak Bu. Tidak ya? Silahkan teman-teman boleh mengidolakan siapapun, boleh apa ya, menjadikan seseorang untuk menjadikan inspirasi, tapi yang diambil hanya yang positifnya saja. Boleh mengidolakan siapapun, tapi ambil yang positifnya saja. Apa Mas? Idolanya Kim Jong Un bukan? Ya nggak apa-apa ya, yang penting dilihat, oh dia orangnya tekun, dia orangnya kerja keras, tegas gitu ya. Yang jelek-jelek ya nggak usah diambil, begitu ya? Ya. Oke, Ibu rasa sudah cukup, tidak ada pertanyaan ya. Silahkan nanti PR-nya dikerjakan di rumah, besok pertemuan selanjutnya dibawa ya. Ya Bu. Ya, terima kasih. Silahkan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.